Jadi kalau ditanya apakah ada emiten yang terdampak, pasti ada. Pasti yang paling terdepan itu adalah MICE ya, Oke. perhotelan, properti juga udah pasti terdampak gitu ya. Ditambah lagi kan daya beli juga sekarang lagi melemah. Nah, consumer mungkin terdampak tapi ketolong dengan sebentar lagi mau Ramadan. Selamat datang di podcast Cuap Cuan, Sobat Cuan apa kabar? Senang sekali Maria Katarina di sini ketemu lagi bareng dengan Ai Hidayah, Halo Financial Expert di Maria. CNBC Indonesia ya, dan sekaligus juga dia Managing Editor Market CNBC Indonesia ya. Banyak jabatan Bapak di sini ya Kok Pak cuma ya? 2 ya? Oh, iya Pak. Bercanda. Ketemu lagi Bercanda di ya Sobat Cuan. di Paham Pantauan Saham, makin paham makin cuan. Makin cuan. Oke. Kita lagi mau angkat dan bahas tema, bukan tema sih, kalimat-kalimat yang sering sekali digunakan oleh berbagai macam media ya. Efisiensi gitu. Dan efisiensi ini kayak gak tahu sedang terjadi di mana-mana sampai di rumah tangga gue juga kayaknya. Waduh. Harus efisien. Jangan curhat dong. Maksudnya apa harus benar-benar efisien ya. Iya. Untuk hal-hal yang tidak penting kita tidak usah harus berpikir atau mungkin pusing-pusing gitu ya. Udah gak usah gitu, harus efisien. Tapi ini memang terjadi ya Sobat Cuan terkait mengenai radikal efisiensi, dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang kemudian terkena gitu. Betul. Ini kan sebenarnya hal yang biasa-biasa aja ya. Wajar gak sih orang efisien kan? Perusahaan, tadi kan gue bilang rumah tangga efisien, ya udah wajar. Perusahaan juga misalnya untuk mendapatkan goal tertentu, yang ini dia efisiensi gitu. Dan lu ngeliatnya gimana Mas? Iya, sebenarnya kata efisien itu sebenarnya bukan kata yang negatif ya. Tapi yang muncul belakangan ini karena mungkin banyak di media, banyak di sosial media, banyak didengung-dengungkan mungkin di pemerintahan, di swasta, itu seolah-olah jadi kata yang negatif gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus luruskan dulu, efisien itu kan sebenarnya harus terjadi dan harus dilakukan di setiap institusi ataupun di setiap perusahaan lah gitu ya, ataupun lembaga lah gitu. Kenapa? Ya supaya untuk mencapai hasil yang lebih optimal kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya efisiensi itu ya berlangsung dan sudah sering terjadi. Cuma memang yang kali ini gitu ya, seolah-olah menjadi besar atau mungkin memang menjadi besar gitu ya, karena memang didengung-dengungkan oleh orang nomor 1 di Indonesia ya, Pak Prabowo ya, efisiensi gitu. Tapi yang dimaksud Pak Prabowo ini kan sebenarnya kan memang suatu hal yang baik ya, bagus gitu. Kenapa? Karena beliau melihat memang ada kebocoran-kebocoran yang dianggap mengganggu dan tidak perlu gitu. Bahkan bahasanya beliau konyol gitu ya. Untuk hal-hal yang konyol gitu anggarannya untuk kayak kementerian lembaga ataupun pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya diikuti juga mungkin oleh pihak-pihak lain ya, swasta juga ya masyarakat juga. Kenapa? Karena memang kebetulan momentumnya kondisi ekonomi juga lagi berat gitu kan. Ekonomi global lagi berat, ekonomi dalam negeri juga kondisinya lagi berat, sehingga seolah-olah kayak kata efisiensi ini serentak dilakukan oleh semua orang, termasuk Maria Katarina gitu ya. Di rumah tangga. Ya, termasuk gue juga gitu ya. Apalagi mau Ramadan ya, harga-harga naik gitu kan. Nah, itu juga membuat kita harus lebih hati-hati gitu. Kalau ke perusahaan dampaknya akan seperti apa? Kalau dulu kan kalau kita kenal kata efisiensi, sesuatu yang easy banget dilakukan dalam sebuah perusahaan besar itu kan kayak layoff. Layoff itu kan paling simple, paling cepat kalau kita mau efisiensi. Sebelum memangkas misalnya kayak budget biaya produksi atau mungkin memangkas yang lain gitu ya. Memangkas pekerja itu paling cepat gitu biasa dilakukan. Nah, ini kan seperti apa sih? Ini kan juga akhirnya ya kalau tadi tidak ada sense negatif atau terdengar negatif, tapi kan memang kadang kalau misal dalam sebuah perusahaan ini agak lumayan ngeri-ngeri sedap gitu Mas. Betul. Jadi memang dalam sebuah bisnis atau perusahaan itu sendiri, ketika efisiensi ini dilakukan, sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana melihat atau mengevaluasi postur keuangan perusahaan itu sendiri ya. Banyak pengeluarannya ke arah mana? Apakah itu dirasa perlu atau enggak? Sebenarnya kan gitu kan ya Maria. Jadi kita lihat dulu nih, pos pengeluarannya perlu dilakukan atau enggak, besar atau enggak kan gitu ya. Tapi terkadang memang ya itu tadi seperti Maria bilang gitu ya, kalau mau gampang ya udah potong aja lah, layoff karyawan gitu ya, PHK aja. Kenapa? Karena memang dari sebuah perusahaan atau bisnis itu biasanya memang pos yang paling gede pengeluaran adalah gaji dan karyawan gitu ya.
gaji, remunerasi, pokoknya terkait dengan karyawan lah gitu. Jadi itu paling gampang dilakukan. Cuma pasti akan berdampak ke beban kerjanya, karyawannya pasti akan makin berat gitu ya. Apalagi di tengah dan tangan daya beli yang sedikit melemah juga pasti kan harus ada penyesuaian mungkin apa istilahnya tunjangannya lah atau mungkin yang lain-lain gitu kan. Ya dampaknya pasti kalau efisiensi itu dilakukan pasti ke kesejahteraan gitu kan. Baik itu kesejahteraan manajemennya maupun karyawannya gitu kan. Ya misalkan ambil contoh gitu ya, yang harusnya tiap tahun naik gaji jadi nggak ada naik gaji, yang biasanya mungkin tiap tahun ada bonus jadi nggak ada bonus, minimal seperti itu gitu ya, untuk mengefisiensikan anggaran yang memang sekarang kondisinya lagi berat gitu kan. Kalau di Indonesia ini kalau kita korelasikan mungkin dengan emiten atau perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia ini akan cukup lumayan membuat appetite-nya investor ini nggak sih? Ya udah ya karena lagi efisiensi semua jadi efisiensi. Ya udah deh gue juga nggak beli dulu deh gitu akhirnya karena merasa bahwa mungkin efisiensi itu agak sedikit mengganjal mungkin untuk ekspansi bisnis atau mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang memang lagi memperbesar leverage-nya gitu, Mas Hai. Iya, kalau dari sisi kacamata investor ya pandangannya ke emiten lah kita ambil contoh gitu ya Maria. Sebenarnya kalau efisiensi yang dilakukan oleh sebuah emiten itu mengarah ke profitabilitas yang lebih tinggi, investor pasti akan suka. Pasti akan dilihat sebagai sesuatu yang bagus. Karena dia melihat potensi atau prospek kinerjanya akan jauh lebih baik gitu dengan adanya efisiensi ini. Tapi kalau misalkan in term of potensi bisnis atau mungkin potensi industrinya ke depan gitu ya, misalkan karena ada pelemahan daya beli dengan adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah dan juga swasta gitu ya, tentu investor akan wait dulu gitu, hold dulu atau mungkin cari emiten yang lain gitu kan. Nah makanya ini ada dua perspektif yang bisa terjadi dalam kacamata kalau misalkan kita lihat emiten yang memang perusahaannya sudah terbuka gitu, yang ada sahamnya diperjualbelikan gitu ya. Kalau memang secara potensi bisnisnya masih oke, efisiensi itu menyebabkan marginnya menjadi lebih besar, pasti investor suka. Tapi kalau misalkan karena ada efisiensi gerakan yang massal ini potensi bisnisnya jadi berkurang atau redup, ya tentu investor akan nggak suka. Nah gitu ini kan gerakannya dibuat oleh satu pemerintahan, ya maksudnya bahasanya adalah memang untuk negara ini memang sedang mengalami efisiensi gitu kan. Berarti kan beberapa sektor bisnis di bawahnya akan terasa karena pemangku kebijakan, penentu arah kebijakan ya lagi pada menujunya ke sana gitu kan. Berarti ini kan sebenarnya agak lumayan susah lah untuk perusahaan secara keseluruhan. Iya, pasti selalu ada dua sisi mata uang yang terdampak gitu. Ada yang terdampak positif, pasti juga ada yang terdampak negatif. Cuma memang sekarang ini yang banyak expose itu kan yang terdampak negatif gitu kan. Ya kita ambil contoh lah. Kayak kementerian lembaga itu kan salah satu yang sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan offline gitu ya. Meeting-meeting di hotel, misalkan di MICE atau di tempat-tempat yang memang bukan di kantornya gitu ya. Terus juga mungkin konsumsinya atau mungkin perlengkapannya seperti seragam misalkan gitu ya dan lain sebagainya, ATK itu kan pasti di-provide oleh suatu bisnis atau suatu perusahaan. Ketika hal itu dikurangi atau dihilangkan, tentu pasti akan terdampak dong ke mereka gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ada emiten yang terdampak, pasti ada. Emiten perhotelan udah pasti terdampak. Lebih kemana kalau lo ngeliatnya ini akan ya consumer nih kayak udah pasti yang paling terdepan nih kalau untuk urusan efisiensi. Iya pasti yang paling terdepan itu adalah MICE ya, perhotelan, properti juga udah pasti terdampak gitu ya. Ditambah lagi kan daya beli juga sekarang lagi melemah. Nah consumer mungkin terdampak tapi ketolong dengan sebentar lagi mau Ramadan. Biasanya orang konsumsinya akan cenderung meningkat kalau mau Ramadan Lebaran ya. Jadi kalau untuk consumer good yang memang kebutuhan pokok pasti masih terjaga. Tapi kalau yang sifatnya secondary gitu ya, itu mungkin akan terdampak gitu. Kayak misalkan barang-barang mahal gitu ya, branded gitu, pakaian mahal, jam tangan mahal gitu ya. Itu pasti terdampak. Tapi kalau yang sifatnya masih primary gitu ya, sembako, pakaian yang mungkin menengah bawah gitu ya, mungkin masih oke lah gitu. Tapi kalau kayak hotel-hotel mewah, barang-barang branded, mobil mewah, itu mungkin akan terdampak gitu. Karena orang kemampuan daya belinya sekarang lagi terhantam gitu ya. Dengan adanya efisiensi dan juga adanya gejolak ekonomi juga gitu ya. Punya perform yang baik di tengah kondisi situasi seperti ini, khususnya untuk emiten, cukup possible gak sih Mas Ai gitu? Maksudnya ya, kan memang secara global ini semuanya lagi, global secara... dalam negeri gitu ya, emang kebijakannya dipilih seperti itu dan kemudian juga ini akan cukup berpengaruh ke
emitennya tapi punya perform yang baik juga mungkin gak sih gitu, maksudnya akan tetap oke tuh mungkin gak sih dengan berbagai macam kemungkinannya selalu ada Maria. Jadi kalau kita lihat ya, kalau emiten-emiten yang agile gitu ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, sebenarnya masih bisa tetap perform. Contohnya gini, pemerintah itu kan pasti punya program jagoan dong, gitu ya. Pak Presiden kita juga punya program jagoan, makan bergizi gratis, 3 juta rumah, swasembada pangan, swasembada energi, ya. Emiten-emiten ini harus agile, menyesuaikan dengan program yang lagi didorong pemerintah, gitu ya. Either dia riding the wave gitu ya dengan program-program pemerintah, atau dia mencoba untuk kolaborasi atau masuk ke program-program unggulannya pemerintah gitu ya, supaya dia bisa survive gitu. Karena kalau gue dengar gitu ya dari pemerintah sendiri, kayak contoh kita ambil contoh program makan bergizi gratis, itu ada 168 ekosistem usaha yang terbantu loh gitu. Jadi tinggal pinter-pinternya kita nih, usaha kita apa. Jadi kembali lagi ya, bisnis kita apa. Kalau misalkan kita bisnisnya let's say delivery gitu ya, kenapa nggak kita coba masuk, misalkan ikut tender atau coba approach gitu ya orang-orang yang terkait secara normal gitu ya untuk masuk ke program itu, ya bukan tidak mungkin. Belum lagi 3 juta rumah. Di situ kan banyak juga, ada katanya 100 di atas 150 ekosistem usaha yang bakal terbantu. Karena ini kan proyek-proyek besar nih. Nggak mungkin dikerjakan oleh 1-2 perusahaan aja kan. Pasti banyak yang akan terlibat. Nah, kita sebagai pengusaha dan juga emiten-emiten tentunya harus jeli gitu melihat peluang ini kalau mau survive di tengah kondisi yang lagi berat sekarang ini gitu ya. Tapi kalau kita tetap fokus ke usaha bisnis kita doang yang memang lagi terdampak, ya berat juga. Jadi gitu. Dilihat dulu efisiennya buat apa gitu ya, dan apakah sebuah perusahaan ini masih bisa istilahnya performnya baik di berbagai macam aspek yang ada selain karena memang negaranya memang lagi melakukan efisiensi. Kalau dari tadi sektor-sektor yang lo sebutin itu, mendingan investor posisinya apa? Wait and see dulu, nanti dia lihat deh, tunggu deh gitu kan. Atau mungkin ya justru malah kalau ada harga yang cukup bagus sebenarnya ya collect aja, toh kan nggak masalah. Ini kan bisnisnya masih terus berjalan. Iya, gue sih percaya investasi harus tetap berjalan. Apapun kondisinya, investasi nggak boleh berhenti gitu ya, dari sisi investor gitu ya. Tinggal seberapa jeli lu melihat peluang yang ada gitu ya, seperti Maria tadi bilang. Kalau lagi ada harganya yang lagi bagus, kenapa nggak lu masuk gitu kan? Ini kan jarang-jarang terjadi. Kayak contoh dalam beberapa waktu terakhir kan saham-saham bank gede gitu ya, pada longsor semua. Itu jarang-jarang terjadi loh gitu. Itu kan sebenarnya kayak lu suka koleksi tas mewah, harganya lagi diskon 90% gitu. Kenapa nggak lu borong? Sampai harganya naik kan lu untung gede gitu kan. Kadang-kadang memang orang itu, ya mungkin nggak bisa disalahkan juga. Profil risiko orang kan berbeda-beda ya. Ada yang agresif, konservatif, moderat gitu ya. Tapi memang untuk kondisi-kondisi tertentu gitu ya, kalau memang ada kondisi yang di luar kewajaran gitu ya, kita harus jeli melihat peluang gitu. Kalau kita jeli, justru kita bakal ketiban untung gitu. Tapi kalau kitanya justru malah ketakutan, ya udah, lu akan melewatkan sebenarnya potensi yang besar ini gitu ya. Tapi kalau lu cuman pengen main aman, bisa juga. Lu masuk aja misalkan obligasi negara yang bunganya juga masih oke gitu ya. Atau lu cari deposito gitu ya, yang bunganya masih oke gitu ya. Jadi memang kembali ke investornya. Tapi di setiap kesulitan pasti ada peluang gitu, yang mau gue bilang gitu ya. Tinggal seberapa jeli lu melihat peluang itu gitu ya. Baik itu dari sisi investor maupun dari sisi pengusaha gitu ya. Jadi memang harus agile lah gitu. Akan cukup berat nggak sih ini untuk rapot investasi kita gitu dengan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dengan efisiensi ini yang kemudian kena ke berbagai macam sektor, akan kemudian berdampaknya cukup signifikan nggak ke investasi? Artinya akhirnya kita juga compete dengan negara-negara lain yang mungkin sekarang tidak efisiensi tapi mungkin ekspansi gitu, yang akan sangat lebih menjanjikan cuan atau returns gitu Mas. Secara instrumen investasi yang pasti dalam kondisi seperti sekarang ya, kondisi ekonomi lagi gonjang-ganjing gitu ya, ada efisiensi, dan harus diakui salah satu faktor yang juga belakangan ini cukup mengganggu adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu juga istilahnya menggoyang semua instrumen investasi dunia termasuk di Indonesia ya, saham-saham pada rontok. Jadi memang untuk di tahun ini gue rasa instrumen-instrumen yang sifatnya atau levelnya agresif seperti saham gitu ya, ETF dan lain sebagainya itu memang agak berat gitu ya. Jadi lu benar-benar harus selektif banget gitu ya. Cari yang benar-benar sahamnya blue chip dan harganya lagi diskon banget gitu ya. Tapi kalau misalkan lu tipikal orang yang moderat, ya lu masuk aja obligasi negara paling gampang lah itu. Masih 6-7% masih oke gitu setahun gitu ya.
dibanding lu resiko cari-cari saham yang sebenarnya lu belum ngerti gitu ya atau belum paham gitu ya. Mungkin sekarang ada kripto, orang bilang ya kripto memang lagi oke nih semenjak Donald Trump ini kan terpilih. Tapi ya resikonya juga sangat besar gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu kan, apalagi dia kan underlying-nya nggak ada ya, investasinya itu juga kita nggak tahu, volatilitasnya sangat tinggi lah gitu. Jadi untuk orang-orang yang sifatnya moderat atau konservatif, gue sih nggak menyarankan gitu ya. Nah, tapi kalau mau jujur gitu ya, sekarang ini banyak orang yang masuk ke saham-saham US. Gitu. Karena memang sekarang ini yang lagi perform banget gitu ya, instrumen investasi itu ya di saham-saham US. Karena memang Donald Trump itu dengan proteksionismenya gitu, dolarnya strong gitu kan, banyak dana-dananya juga balik lagi ke sana dan kinerja emiten-emiten di Amerika itu lagi bagus sahamnya. Dan orang Indonesia atau investor Indonesia pun bisa gitu, dan gue lihat udah mulai banyak trennya gitu yang sekarang invest ke saham-saham US. Ya sebenarnya nggak salah, investor itu kan selalu pola pikirnya mencari cuan yang terbaik gitu kan. Cuman terkadang kan kalau dari sisi nasionalisme ya masa lu investasinya keluar gitu ya, kenapa nggak di dalam negeri gitu. Nah ini juga yang kadang-kadang menjadi persoalan ya gitu. Ya agak susah ya kalau harus semuanya ke instrumen dalam negeri, namanya manusia pasti kan mencari cuan juga gitu. Ya memang baru jalan 2 bulan mau 3 bulan sih ya, tapi memang negara ini memang lagi dalam kondisi survival mode ya. Kita tinggal lihat aja dan tunggu, mungkin aja nanti ada gairah lagi biasanya after puasa lebaran gitu ya, makin oke lagi investasinya ke depan. Tapi yang jelas jangan keburu langsung panik dulu gitu ya dengan kebijakan-kebijakan dipilih oleh pemerintah, karena masih ada opportunity di sana kalau menurut Mas Ai Hidayat pastinya ya. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin Paham. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya, dan pastinya selalu support cuap-cuap cuan yang ada di Spotify, YouTube juga gitu ya. Selalu posting di mana aja atau mungkin share kemana-mana begitu ya konten-konten yang kita kasih buat Sobat Cuan. Terima kasih Sobat Cuan, Maria dan juga Mas Ai pamit. Bye-bye.